sempat ikutan audisi Indonesia Got Talent di anggapan bahwa aduh musik keras, wah pasti narkoba. Nah, gimana melawan stigma tersebut, Bon? Kita setiap satu tahunnya ada agenda sosial. Oh, ada juga ya, agenda bakso. sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Beli kentang, beli terasi. Selamat datang di Media Aspirasi. Oke, akhirnya alhamdulillah pada hari ini kita akan memulai episode perdana kita di Media Aspirasi ini. Saya Andri sebagai host bersama bintang tamu kali ini yang saya undang, yaitu adalah ada Obon dari komunitas apa, Bon? PPDU Movement. Mantap. Satu lagi ada dari siapa? Acep Yunus. Acep Yunus, kawan. Media Aspirasi ini mempunyai slogan, yaitu adalah sampaikan pesan kawan. Oke, jadi coba Obon, kalau komunitas Bidon kan ya? Ya, BDU ya? betul. Purwakarta? Bidon Unite. Bidon Unite. Movement. Jadi berdirinya PBDU itu untuk kapan sih? Sejarah PBDU di Purwakarta ini? Ya. Jadi pertamanya kan di Purwakarta itu banyak lah orang-orang yang suka musik hardcore, khususnya musik-musik beatdown, kayak old school kayak gitu juga banyak lah. Cuma yang disayangkan di Purwakarta itu tidak ada wadahnya. Maka sejak dari tahun 2011 kita mencoba bikin satu wadah buat berkumpulnya orang-orang yang fokus ke musik-musik ya, musik hardcore, khususnya di skin hardcore Ya. yang suka musik beatdown. Jadi kita bikin wadah namanya Purwakarta Beatdown Unite. Nah, beatdown sendiri itu bukan berfokus pada, ya kata orang kan beatdown itu identik dengan Pelan dance, ritmos kayak gitu. Padahal kan bukan. Jadi beatdown itu kan awalnya itu subgenre dari musik hardcore itu sendiri, kayak happy metal diperpaduin dengan musik-musik hardcore punk. Oke. Jadi kalau untuk Kang Acep Yunus nih, ini kan Media Aspirasi ya Kang Acep ya. Nah, kita kebetulan membawakan tema, yaitu adalah berkarya tanpa narkoba di tengah sempitnya ruang kreativitas. Nah, saya mengundang dari komunitas PBDU ini. Tanggapan Kang Acep gimana dengan tema ini? Gimana harapan kedepannya untuk teman-teman yang ada di Purwakarta gitu, agar dengan sesuai dengan tema yang tersebut? Kalau bagi saya sih ini Media Aspirasi memang bagus ya, terutama untuk anak-anak muda. Kadang-kadang kita kan sebagai anak muda itu masih hobinya itu masih bersenang-senang lah ya. Jadi belum ada sedikit pun yang membuahkan hasil dari segala segi ya. Soalnya kan zaman sekarang itu anak-anak itu masih ibaratnya belum bisa mengendalikan. Ibaratnya kalau kita gimana? Mobil. Ya, ibaratnya kita mengendalikan kendaraan. Nah, jadi anak-anak muda itu asal naik aja, asal main gitu. Jadi nggak tahu caranya. Jadi ada tekniknya juga. Ada teknik. Iya. Seperti main bola dong. Ya, intinya nggak ada yang ngebina aja. Nggak ada yang ngebina. Dan nggak ada wadahnya. Nggak ada wadahnya Ya. gitu ya. Ya, jadi seperti Kang Obon ini memang seperti tadi saya bilang ya, belum ada wadahnya karena mungkin sebagian pemuda-pemuda itu mengabaikan lah. Mengabaikan, padahal kita melakukan hal-hal yang positif ya. Terutama yang terjebak di narkoba ya, narkotika dan sebagainya. Nah, apalagi yang sekarang lagi rame-ramenya legal miras ya. Nah, itu memang pro kontra juga. Ya kan? Nah, kita kan sebagai di negara Indonesia ini kan mayoritas Muslim ya. Otomatis segala apapun pasti melarangnya. Nah, ini jadi salah satu pelajaran ya buat kita semua. Terutama beberapa waktu yang lalu
di daerah asal saya juga sudah menelankan korban jiwa. Iya, 2 orang meninggal akibat miras. Nah, jadi kita balik lagi ya ke awal tentang yang komunitas Kang Obon ini. Kalau menurut saya itu perlu dikaji lagi lah, terutama sosialisasikan gitu. Jadi mensosialisasikan itu bukan hanya di medsos, bukan hanya di YouTube, memerangi Facebook. narkoba itulah ya. Ya, jadi memerangi narkoba itu kan memang perlu kita waspadai. Itu nomor 1 loh. Jangan sampai lengah. Iya. Tuh. Apalagi ibaratnya zaman sekarang itu pemuda-pemuda itu penasaran banget tuh. Kayak gimana sih? Iya. Rasanya narkoba itu seperti apa ya? Ya minimal pengen mencoba dulu lah. Ya. Awalnya kan semua juga pengen mencoba dulu. Ya, tapi kita jangan Tapi sampai keenakan. jangan sampai terpengaruh Iya. dari penasaran itu, karena dari penasaran itulah yang membuat kita terjerumus. Oh iya. Gitu. Kang Acep sendiri asli orang mana kan? Kalau saya pribadi dari kota Tasikmalaya. Malaya. Iya. Kesibukannya Ya jualan. jualan ini ya? Ya, cemilan. Oh, cemilan tuh kawan-kawan. Kalau ketemu Kang Acep dimanapun berada, beli dagangannya. Ini enak. Berapa Kang Acep kalau 10 ribuan. 10.000. Ini sendiri atau gimana? Perjalanan saya memang lebih panjang ya. Jadi bukan maksud banyak lah pengalaman buruk baiknya itu sudah biasa saya rasakan ya. Yang namanya hidup di jalanan itu bukan berarti kita ngamen ya. Bukan berarti kita nongkrong, betul nggak? Nah, hidup di jalanan itu banyak sekali pelajaran yang perlu kita praktekkan. Karena belajar di sekolah, di tempat-tempat pendidikan yang lain itu belum tentu dipraktikkan. Di tempat pendidikan itu hanyalah memberitahukan. Misalkan, Kang jangan ngelakuin itu. Jadi di sekolah itu cuma mengasih tahu, jangan melakukan itu. Nah, kalau kita hidup di jalanan, kita sambil belajar sambil mempraktikkan diri gitu. Misalkan, saya pribadi jualan memang banyak sekali ya pengalaman, terutama di pengalaman buruknya ya, pengalaman pahit lah. Memang jatuh bangun bukan berarti jatuh lalu menyerah. Bangun bukan berarti kita merasa di atas. Karena kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah, ya kan. Jadi perjalanan saya itu memang dari dulu, waktu tahun 2014 sempat ikutan audisi Indonesia Got Talent di salah satu TV swasta. Nah, di situ apa yang dikeluarin bakatnya sama Kang? Kalau saya breakdance. Wah, bisa. Iya. Boleh nanti Papel. sebelum kita closing. Tapi di mana ya? Ya sedikit lah bisa mungkin di situ. Oh gimana? Kalau itu Bisa. sih memang rumit ya. Rumit ya, tapi bisa kan? Tapi bisa ya. Bisa, cuman soalnya kan harus beberapa gerakan breakdance. ya, bukan beberapa gerakan. Yang utama itu adalah lokasinya harus agak benar. lebih luas. Tapi gitu ya. setidaknya kawan-kawan kan udah tahu tadi apa yang sudah dibicarakan oleh Kang Acep, bahwa Kang Acep ini bisa breakdance walaupun dengan keterbatasannya Kang Acep yang memiliki kawan-kawan. Bisa memaksimalkan keterbatasan yang ada. Ya. Ke Obon nih, aku pengen nanya Bon, kalau PBDU sendiri ada berapa anggota sih di keluarga sendiri itu? Sebenarnya PBDU itu dari pertama berdiri itu ada lebih dari 50 orang. Oh, 50 orang. Cuma semakin kesini kan banyak yang tidak satu jalan. Tidak ada yang cuma sekedar ikut-ikutan doang. Ada yang sekedar cuma nyari cewek kadang. Terus mereka merasa minoritas di PBDU itu, makanya mereka pecah, bikin komunitas lagi. Makanya di Purwakarta tahun 2014 itu hampir setiap gang dan daerah itu punya komunitas hardcore sendiri ya. Iya. Nah, tanggapannya apa nih Bon dengan tema yang episode pertama ini, yaitu adalah berkarya tanpa narkoba di tengah sempitnya ruang kreativitas, karena kan hardcore sendiri kan identik dengan musik-musik keras ya. Iya, betul. Mungkin nanti
mungkin orang-orang beranggapan bahwa aduh musik keras, wah pasti narkoba. Nah, gimana melawan stigma tersebut, Bon? Ya sebenarnya salah satu cara kita untuk melawan stigma bahwa musik hardcore atau musik underground itu dilihat tidak dari perspektif yang jelek. Ya. Kita setiap satu tahunnya ada agenda sosial. Oh, ada juga ya, bakso. Kegiatannya lah ya. Kadang kita kalau bikin event adalah sebagian keuntungan ya kita sedekahin lah. Oh, kolektivitas. Untuk melawan stigma negatif itu. Oh, bagus berarti ya. Ya lumayan. Bukan lumayan atau bagus atau Nah, untuk Kang Acep sendiri gimana nih Kang Acep? Kang Acep kan mohon maaf Kang Acep sebelumnya ya. Acep dari lahir? Alhamdulillah dari lahir. Dari lahir. Tapi atas niat sendiri atau gimana kan biasanya dengan keterbatasan fisik seseorang itu kan ada yang menyerah, malas, betul, atau gimana. Nah, Kang Acep sendiri melawan rasa malas itu bagaimana? Kalau saya sih simpel. Jadikanlah kekuranganmu seperti senjata. Di mana ada senjata ada peluru. Nah, jadi peluru itu yang maksud peluru itu yaitu dengan tekad, dengan penuh semangat. Nah, ibaratnya gini, kalau kita menembak tanpa peluru gak mungkin mengenai sasaran, ya kan? Nah, jadi yang artinya senjata sama peluru itu, walaupun fisik kekurangan, jangan dijadikan kekurangan itu jadi alasan mengeluh, ya. Jadi alasan mengeluh. Menjadi down atau ngedrop, ya. Justru jadikanlah kekuranganmu seperti senjata. Karena senjata itu perlu kita miliki. Bukan berarti senjata yang di aparat-aparat itu ya, bukan ya. Tapi jadikanlah senjata itu untuk memperjuangkan diri atau melindungi diri atau menjaga diri. Kalau senjata yang pepelotokan? Bukan lagi. Jadi intinya gini, jadikanlah kekurangan itu sebagai kelebihan. Ya, menjadikan motivator lah ya, motivasi maksudnya untuk orang yang lain ya, orang lain lah. Jadi tujuannya supaya anak-anak muda itu bisa lebih semangat lagi berjuang, lebih semangat lagi untuk melakukan hari-harinya. Jadi jangan sampai kita baru sekali aja udah ngedrop, gue capek ya, ngapain sih gue lanjutin, udah ngerasa ngeluh atau gimana itu. Justru setiap kegagalan itu perlu kita coba lagi. Padahal mereka ini yang istilahnya mempunyai fisik yang sempurna lah ya. Ya. Tapi kenapa kalah sama Kang Acep sendiri? Kang Acep sendiri teman-teman berjualan ya, berjualan nggak sampai mengemis atau minta-minta. Nah, ini kan salah satu istilahnya bisa disebut karya juga lah. Karya menghasilkan ya seperti ini, bisa karya yang menghasilkan lebih tepatnya. Iya. Karya yang menghasilkan lebih benar. Nah, untuk Bon sendiri nih Bon, kan berkarya tanpa narkoba. Ada nggak sih kan komunitas musik hardcore ya? Nilai karyanya itu seperti apa? Kan karya itu banyak kalau di komunitas Beatdown sendiri. Jadi di komunitas Purwakarta Beatdown Unite Movement ini itu tanpa narkoba kan? Ya tanpa narkoba, jelas lah tanpa narkoba. Jadi di Purwakarta Beatdown Unite Movement ini kita lebih fokus ke dalam pergerakan untuk mulai saat ini. Kita kan udah pernah bikin 7 event tuh, hampir semuanya DIY, kita tidak pernah memakai sponsor, memakai apalah itulah namanya. Jadi jika kamu suka dengan satu skin, lakukan yang terbaik buat skin kamu. Minimal kontribusi dalam bentuk karya. Dalam satu komunitas kan kita punya beberapa band tuh. Ada Brave Lion, Shoot Power, Pull of Pipon, Strike. Iya, itu dari beberapa komunitas-komunitas di Purwakarta disatuin, bikin band. Di tengah sempitnya ruang kreativitas, tangkapannya gimana? Betul. Jadi menurut Opon sendiri sempit gak sih ruang kreativitas yang ada di Purwakarta nih bagi kalangan pemuda lah, yang komunitas-komunitas dan lain-lain? Ya untuk sempit gak nih saat ini? Untuk skin hardcore tersendiri ya, sebagai musik minoritas di Purwakarta itu sangat-sangat sempit. Karena dari beberapa tempat untuk bikin acara hardcore itu
ditanyakan dulu nih, ini musik apa, berapa orang yang datang, bakal rusuh apa enggak. Ya kita tahu lah event hardcore itu terkenal dengan violent dance-nya, ya dengan pogo-pogo musik kayak gitu. Ya mungkin bagi orang awam kan itu anggapannya, wah ini rusuh. Padahal emang identitas. Padahal emang seperti itu. Ya. Iya, cara kita mengekspresikan sesuatu dalam dalam menikmati suatu karya musik lah. Iya. Tukang Acep sendiri solusinya gimana kan? Yang dengan berkarya, tapi kita itu sempit ruang kreativitasnya. Pengen berkarya, tapi sempit ruangnya. Gimana solusi? Ada solusi nggak menurut Kang Acep sendiri ini, Pak? Kalau menurut saya sendiri itu sebetulnya simple, nggak terlalu ribet ya, asalkan kita mau berusaha. Nah, sekarang saya balik tanya, siap nggak menghadapi tantangan? Menghadapi tantangan yang di hadapan kita. Jadi memang kreativitas itu banyak ya, mulai dari seni, budaya dan sebagainya, ya kan? Itu suatu kreativitas. Nah, kita harus bisa menghadapi tantangan yang ada di depan. Ya, jangan sampai kita itu terjatuh walaupun tantangannya berat. Bagi saya ya, contohnya seperti jualan. Tantangan saya dulu memang berat ya. Dulu pengalaman saya tuh pernah ketabrak kendaraan, dipalak preman, diusir sama pedagang lain. Bahkan ditendang pun saya ngalamin. Bahkan sampai kena genangan air ke dalam wadah itu, tempat saya jualan itu pernah yang ngalamin. Nah, di situ solusinya gampang. Walaupun waktu itu sempat ada kerugian, bagi saya sih nggak masalah karena setiap kegagalan pasti ada kesempatan. Betul. Nah, jadi cara menghadapinya, solusinya teruslah berjuang dan siap menghadapi tantangan. Walaupun sempit, tapi nanti insya Allah akan terbuka lebar. Nah, seperti itulah. Benar nggak? Yang penting kita tunjukkan ya perjuangan kita. Walaupun tidak ada istilahnya dukungan dari pemerintah dan lain-lainnya. Sebagai mungkin ya mudah-mudahan nanti kedepannya Purwakarta sendiri nanti untuk komunitas musik dan lain-lain insya Allah ya kalau misalnya harapan kedepannya sih buat komunitas musik khususnya di Purwakarta, entah itu komunitas musik skin apapun, pemerintah minimal memfasilitasi apa maunya pemuda Purwakarta saat ini. Jangan sampai pemuda-pemuda Purwakarta lari ke hal-hal yang negatif seperti narkoba. Kenapa tidak pemerintah memfasilitasi anak-anak Purwakarta untuk berkarya dalam bentuk musik, entah itu budaya. Betul. Karena kan ada istilah ya di Indonesia sendiri kan dipercaya bahwa pemuda itu harapan bangsa. Tapi kenapa masih minimnya gitu tugas negara agar si pemuda itu menjadi harapan bangsanya. Nah, tugasnya itu kan kayak seperti memberikan ruang pabrik lah kepada para pemuda ya, agar menjadikan pemudanya itu harapan bangsanya. Tapi sampai saat ini mungkin bagi yang saya tangkap, bagi Obon mungkin ya seperti itu. Kurang apa? Kurang adanya peran pemerintah untuk perhatiannya. Kayak jadi begitu. Kang Acep sendiri apa harapannya nih? Untuk harapan saya sih teman-teman di Purwakarta, komunitas Purwakarta yang emang sampai saat ini mereka itu pengen berkarya tapi sempit ruang kreativitasnya. Nah, harapannya untuk ke depan teman-teman Purwakarta lah, kawan-kawan Purwakarta. Harapan saya simpel ya. Saya selalu simpel terus ya. Yang penting ucap bapak naik kuda, jauhi narkoba, dekati janda. Ya, nah jadi yang penting terutama komunitas-komunitas yang ada di Purwakarta ini, satu pesan dari saya, ucap bapak pergi ke Pati, naik kuda lalu berenang. Kalau kita dekati narkoba pasti mati, kalau dekati janda pasti senang. Jadi untuk anak-anak muda ya,
terutama komunitas-komunitas yang ada di sini tetap semangat, tetap berjuang walaupun ruang kreativitasnya sempit, tapi jangan dijadikan alasan untuk berhenti berkarya kreativitas. Jangan sampai dijadikan alasan itu, saya nggak punya tempat nih, nggak punya dana nih, nggak kurang perhatian dari pemerintah atau apa. Justru kalau kita ingin diperhatikan pemerintah, maka mulailah dari sekarang, mulailah dari anak-anak muda. Karena pemerintah itu tidak secara langsung memperhatikan kita. Tidak. Jadi contohnya seperti saya. Dulu saya tuh nggak terlalu berharap ingin diperhatikan pemerintah. Dulu ya nggak ada yang terlalu peduli lah, nggak ada. Tapi kalau sekarang di mana-mana viral kan. Nah, apa kata mereka? Apa tuh? Ya, mereka itu bilang hebat. Tapi bagi saya sih biasa aja ya. Nah, akhirnya apa? Pemerintah membuka mata, membuka hati. Yang dulu tadinya menutup diri dengan alasan apalah gitu dan sebagainya. Jadi bukan berarti pemuda-pemuda itu kurang perhatian dari pemerintah, tapi mulailah dari sekarang. Kalau kamu ingin diperhatikan pemerintah, maka mulailah berusaha untuk dari sekarang. Oke, mantap. Oke, berarti walaupun kita sempit, udahlah, bodo amat lah. Intinya kita maju terus aja lah. Iya. Pasti akan nanti menghasilkan sesuatu. Iya. Ya nanti juga kita sendiri yang merasakan. Iya betul. Nah untuk Obon sendiri nih Bon, kalau kan komunitas Beatdown ya, Beatdown kan ya? Beatdown di Purwakarta. Nah berarti dari tahun 2011, berarti sudah berapa tahun nih? Berarti 10 ya? 10 tahun. 10 tahun. Yeah. Nah itu mau sampai kapan Bon? Ya sampai selamanya. Sampai selamanya. Samanya tuh denger. Hardcore. Ada yang loyal nggak? Banyak. Banyak. Ya dari 50 cuma tersisa ya 12 orang. Iya nggak apa-apa itu, yang penting loyalnya. Tapi ada rencana nggak nanti buat ngadain event? Ya insya Allah rencana bulan depan kita mau bikin hardcore reunion sama kawan-kawan komunitas dari ya sejauh barat. Kalau tempat sendiri, kalau misalnya? Ya tempat sendiri untuk sementara ini rencana ke depan adalah di salah satu villa di Purwakarta lah, yang jauh dari pemukiman. Kita juga kan memperhatikan prokes, protokol kesehatan dari itu habis lebaran apa? Ya nanti tunggu aja. Coming soon. Ya mudah-mudahan nanti si COVID ini udah beres lah ya. Ya. Jadi perizinannya mudah dan lain-lain. Tapi senang nggak kemarin ada Kapolri memberitahukan bahwa sudah memberikan izin untuk acara musik. Ya itu salah satu lampu hijau juga ya untuk membangkitkan gairah anak-anak muda dalam datang ke event, ke gig, nyari cewek. Ngeres banget ya. Tapi ngomong-ngomong nggak Cep, ini si Tali Rapia kenapa nggak Cep? Kenapa di situ? Tolong jelaskan filosofinya Kang Acep. Tali Rapia. Tali rapia. Ya. Sebetulnya tali itu memang kalau dilihat sederhana. Betul ya? Betul. Tapi banyak yang menggunakan. Nah, kenapa? Kenapa? Memang kalau kita dilihat simple banget. Ini hanya bahan plastik ya kan? Tapi manfaatnya luar biasa, bisa membantu orang. Contoh. Ya kalau misalnya maling nggak ada borgol, diikat, ya kan? Itu ya. Berarti si Tali Rapia punya karya juga ya? Iya. Jadi filosofinya jadilah seperti tali. Iya. Walaupun sederhana tapi banyak manfaat. Jadilah seperti Tali Rapia. Wah. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk Obon. Boleh pesan-pesan dulu? Oh iya benar lupa. Wah. Lupa. Saya pesan bagian. Ini segmen terakhir yaitu dari masing-masing narasumber akan memberikan pesan-pesannya kepada kawan-kawan semua. Oke, dari Obon sendiri apa Bon pesan-pesannya? Buat anak-anak muda di Indonesia, jauhi narkoba, dekati raja.
Untuk Kang Acep pesan-pesannya apa untuk pemuda-pemuda di Purwakarta nih? Jadi untuk pemuda Purwakarta khususnya ya, terutama untuk Indonesia, seluruh pemuda Indonesia, jadilah pemuda yang berguna, berkarya, dan selalu menjadikan pelopor-pelopor bangsa, nusa dan bangsa. Supaya kita sebagai anak muda bukan berarti kita berhenti, karena anak muda itu adalah penerus bangsa, bukan penerus yang lainnya lah ya. Jadi tetaplah jadi pemuda yang berguna bagi nusa dan bangsa, tetap jadi orang yang hebat, jauhi narkoba, Tetap berkarya. tetap berjuang, semangat. Itulah pemuda hebat. Semangat kawan-kawan. Oke, untuk episode perdana kali ini saya akan akhiri. Saya Andri sebagai host, Obon dari Saya Obon sebagai PBDU. Kang Acep Sebagai UMKM ya. Iya. Oke. Kita semua pamit undur diri. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, berapa menit?